Seorang sahabat menulis di dinding Facebook, ketika ribuan, 6.400-an anak sekolah keracunan MBG makan bergizi gratis, pejabat berkelit, berdalih sambil cengengesan. Prabowo yang dipilih jadi presiden oleh sebagian rakyat juga menyalahkan anak-anak. Tapi miris, hanya sebagian kecil rakyat yang bersuara. Otak dan nurani kalian, pejabat dan rakyat, di mana? Ataukah memang keduanya tak ada pada kalian? Mungkin kalian hanya punya lidah. Saya merasakan kekecewaan dan kemarahan yang sama. Keracunan ribuan anak sekolah, anak-anak kecil yang seharusnya kita lindungi, bukanlah perkara sepele yang bisa diredam dengan statistik. Namun yang terdengar justru narasi angka. Tenang, hanya 0,00 sekian persen. Seolah karena persentasenya kecil, penderitaan ribuan perut yang mual dan orang tua yang panik bisa diabaikan. Seolah anak-anak yang terbaring di IGD hanyalah baris data dalam tabel kementerian. Angka memang menenangkan bagi birokrat dan penguasa. Dingin, rapi, tidak berteriak. Angka bisa menyembunyikan wajah pucat seorang bocah yang muntah berkali-kali, atau kegelisahan seorang ibu yang menunggu di kursi plastik rumah sakit. Dengan angka, tragedi terasa kecil, yang ribuan bisa diperkecil menjadi 0, sekian persen. Padahal bagi seorang ayah yang menggenggam tangan anaknya yang terkulai, angka itu bukan 0, itu dunia yang runtuh. Beginilah cara empati perlahan dimatikan. Rasa sakit diubah menjadi statistik, jeritan diubah menjadi persentase. Kita diajak percaya bahwa tragedi baru layak ditangisi bila cukup besar untuk mengguncang grafik. Seakan satu anak tak berarti, 10 anak belum penting, bahkan ribuan masih bisa dikecilkan jika total populasinya jutaan. Pola yang sama muncul di tempat lain. Lihat antrean haji yang kini rata-rata 30 tahun. Bahkan ada provinsi yang harus menunggu sampai 40 tahun. Ketika kerajaan Arab Saudi memberi tambahan kuota, bukannya dimanfaatkan untuk membantu para calon jamaah yang sudah menua dalam penantian. Peluang itu justru diperdagangkan. Tambahan kuota disulap menjadi paket haji khusus dengan tarif selangit. Setengah dari yang semestinya menjadi hak rakyat kecil, berubah menjadi ladang cuan bagi mereka yang berkuasa. Yang lebih menyayat hati adalah sambutan orang-orang kaya Indonesia. Tanpa rasa iba kepada saudara sebangsa yang sudah menabung dan menunggu puluhan tahun, mereka berebut membeli kursi mahal itu. Bahkan rela membayar lebih tinggi, sekedar menunjukkan bahwa uang mereka bisa membeli jalan pintas. Kebanggaan akan kelimpahan harta rupanya lebih memikat daripada empati terhadap sesama. Kebanggaan yang mengandung unsur kesombongan itu tidak begitu terlihat oleh banyak orang, karena ditutupi secara elok dan bersih tanpa noda menggunakan alasan, ini panggilan suci. Entahlah. Sepertinya ada yang salah dalam cara kita merasakan. Kita begitu mudah menerima tragedi. Dalam kasus keracunan MBG misalnya, hanya sekedar sebagai angka. Begitu ringan memaklumi keserakahan dalam kasus manipulasi kuota haji contohnya, sebagai kelincahan bisnis. Kita marah sebentar, lalu diam. Kita berkomentar keras di media sosial, lalu kembali tenggelam dalam rutinitas. Mungkin bangsa ini belum benar-benar mati rasa, tetapi nuraninya sedang dibius oleh statistik yang mendinginkan rasa,
oleh normalisasi tragedi yang membuat pedih terasa biasa, oleh budaya cari aman yang membuat kita menunduk saat seharusnya bersuara. Jika kita terus diam, kita sendiri yang sedang menggali kubur bagi empati. Padahal, empati adalah sesuatu yang paling membuat kita menjadi benar-benar sebagai manusia. Bangsa yang kehilangan rasa bukan hanya kehilangan hati, ia kehilangan masa depan.